Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita di video kali ini di pertemuan pertama tentang kuliah sistem engineering ya. Nah, saya mencoba menjelaskan apa itu sistem engineering. Yang jelas sistem engineering itu bukan kuliah orang elektro sebetulnya. Ini termasuk kuliah umum ya, kuliah umum yang membahas tentang bagaimana sebuah proyek di lapangan itu dikerjakan ya. Jadi situ ada aspek manajemen waktu, manajemen sumber daya. Sumber daya itu bisa jadi sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya material. Nah, kesemua itu diramu menjadi satu sehingga mencapai satu tujuan dan target yang jelas. Nah, itulah bahasan kita di sistem engineering. Nah, ini berguna mungkin bagi Anda yang menangani proyek di lapangan. Supaya apa? Supaya semua tepat waktu, tepat sasaran ya. Tepat waktu, sasaran, target tercapai ya. Jadi nanti bedakan di sini tujuan dengan target ya. Tujuan dengan target, kalau tujuan itu biasanya mendefinisikan apa yang akan dicapai, tetapi nanti target itu mendefinisikan sampai sejauh mana tujuan itu dicapai. Ya gitu ya. Jadi di sini nanti ada tujuan target yang harus dipahami supaya itulah rohnya nanti yang akan memaparkan atau membreakdown apa-apa yang akan dikerjakan. Nah, sekarang ini bahasan sistem engineering ini sebetulnya kalau dalam bahasa asingnya dikatakan sebagai network planning, perencanaan jaringan kerja sebetulnya ya. Nah, di sini ada beberapa metode sebetulnya. Ini ada chart metode diagram, ada berapa? Ada 6. Nah, kita akan pakai ini critical path analysis. Ya, kita akan pelajari yang ini critical path analysis. Ya, teorinya Anda bisa baca sebetulnya ya. Ini dia jelas nih. Tolong dibaca dengan teliti ya. Nah, ya, ini ruang lingkupnya pun ada. Kalau saya jelaskan sini semua nanti Anda nggak baca lagi nih. Tolong dibaca semua. Intinya bahwa sistem engineering yang kita pelajari ini adalah network planning, membahas tentang bagaimana sebuah proyek itu dilaksanakan. Nah, ya, oke. Nah, kita akan sampai kemarin ini. Ini kan basicnya aja nih. Nanti akan saya paparkan bagaimana menggambar. Kita akan penuh dengan simbol-simbol nantinya. Nah, kayak gini nih. Oke. Nah, kita akan pelajari semuanya. Ya. Namun yang jelas, nah, tadi saya bilangkan kan bahwa network planning itu sebetulnya kompleks ya. Manajemen sumber daya. Sumber daya itu sumber daya waktu, sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya material. Nah, tapi yang kita bahas di critical path analysis ini ini khusus tentang masalah waktu saja. Rasa nggak cukup satu semester kalau kita belajar semuanya. Nah, kalau orang di manajemen ini bisa sampai tamat ini. Jadi 3 tahun di akademi mereka belajar semua tentang ini. Tapi Anda kan dalam satu semester. Jadi kita ambil satu bagian saja yang critical path analysis. Nah, ini tadi yang saya katakan nanti penuh dengan simbol-simbol seperti ini. Ya, nah ini gimana cara menggambar simbolnya ini. Nah, ini link-link antar kerjanya. Ya, nah kita akan kupas satu persatu nanti. Nah, di dalam kuliah sistem engineering ini nanti saya menerapkan pola tugas ya. Jadi tugasnya berurutan. Artinya nanti Anda harus langsung praktek. Masing-masing orang nanti saya tugaskan untuk memikirkan suatu buah proyek fiktif ya. Nanti akan ada instruksi tugas satu buah proyek fiktif. Terserah lah mau proyek apa nanti yang mau Anda buat. Tapi saya akan menyuruh Anda nanti masing-masing orang membuat sebuah proyek fiktif untuk apa? Untuk menerapkan teori yang akan saya tampilkan di sini di critical path analysis ini. Ya. Nah, walaupun namanya proyek icak, tapi minimal kita sudah bisa mendalami bagaimana sebetulnya kerja dari critical path analysis ini nantinya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian nanti di sini seperti yang saya katakan tadi,
nanti ada namanya project profile ya. Project profile itu mendefinisikan secara landasan hukum atau landasan propertinya apa sebetulnya yang mau Anda kerjakan. Mulai dari judul projectnya, tujuan project, target project ya, sampai biaya, semuanya nanti akan ada namanya project profile. Nah, saya akan coba berikan nanti semacam panduan gimana membuat sebuah project profile. Nah, itu saja, jadi tolong Anda baca materi ini. Dan satu hal lagi, nah tadi saya lupa juga, saya nyinggung-nyinggung masalah tujuan dan target ya, karena ini nanti takutnya salah. Tujuan dan target, jadi dalam tadi project profile nanti ada Anda mendefinisikan tujuan dari proyek, target dari proyek, yang gitu ya. Nah, ada tuh beda tujuan dengan project. Nanti ada tujuan, target, sasaran ya di project profile dalam rangka network planning ini. Tujuan itu biasa mendefinisikan apa yang akan dikerjakan. Nah, gitu ya. Apa yang akan tuntas dikerjakan dalam proyek itu. Itu tujuan. Nah, nanti biasanya target itu mendefinisikan sampai sejauh mana tujuan itu dicapai. Tentu ada punya batasan-batasan. Nah, coba contoh beginilah. Gampangnya tujuan target ya. Misalkan Anda ke STP tujuan kesini ngapa? Misalkan belajar ya, kuliah. Tujuan ya. Nah, targetnya Anda nggak definisikan. Sehingga kalau tak didefinisikan, ada kemungkinan mungkin gimana tuh? Tak tercapai targetnya. Sampai juga ke STP kuliah, tapi berdarah-darah dulu. Mungkin kecelakaan di jalan. Jadi Anda lupa mendefinisikan tujuannya sampai ke STP dengan selamat. Nah, dengan selamatlah targetnya. Ya. Atau sampai juga ke STP, tapi telat setengah jam. Kenapa? Anda nggak mendefinisikan target waktu. Ya. Datang ke STP dengan tepat waktu. Nah, tepat waktu itulah yang jadi target dari tujuan datang ke STP. Nah, hal-hal seperti itu nanti yang harus dibedakan tujuan dengan target ya. Nah, oke, mungkin di pertemuan ini Anda baca dulu materi ini sampai tuntas. Nah, nanti di pertemuan kedua saya akan mencoba memberikan semacam panduan bagaimana membuat project profile ya. Nah, ini materi ini juga nanti ada sampaikan dalam PDF ya. Jadi bisa dibaca juga. Nantinya ini videonya juga ada, PDF-nya juga ada. Cuma saya nggak jelaskan di sini. Nanti Anda nggak baca lagi. Tolong dibaca tuntas ya untuk pertemuan pertama pengenalan ini apa itu network planning. Nanti di pertemuan kedua saya akan menjelaskan membuat project profile. Di pertemuan ketiga kita akan membahas nanti bagaimana kita menyusun ini ya. Nah, simbol-simbol ini bagaimana merangkai-rangkainya. Oke, mungkin itu saja dulu pendahuluan dari saya di kuliah sistem engineering ini ya. Selamat belajar ya, patuhi semua ketentuan di classroom, jangan ada yang dilanggar. Tolong dibaca ke penjelasan di masing-masing portal. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.